Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum ibu memulai pelajaran, ada baiknya kita main dulu, boleh? Nah, di sini kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu bilang siang, kalian tepuk tangannya 2 kali. Kalau ibu bilang malam, tepuk tangannya setengah aja. Oke. Bisa kita mulai? Oke. Pagi. Seperti hasilnya kurang fokus ya. Oke, kita ulang. Pagi. Pagi, siang. Oke. Pagi, malam. Yes, sepertinya sudah pada fokus ya kalian. Oke. Selanjutnya di sini Ibu ada media tentang sistem syaraf. Nah, di sini udah ada yang tahu apa itu sistem syaraf? Belum, Bu. Ya. Jadi sistem syaraf ini adalah unit fungsional dari sistem saraf. Nah, jadi memiliki panjang sekitar 39 biji. Nah, terus itu memiliki bagian-bagian inti seperti ada dendrit, ada badan sel, dan juga ada akson yang panjang ini. Sistem syaraf ini merupakan sistem yang paling rumit dan sistem organ lainnya, dan memiliki dan berbentuk seperti serabut. Itu. Dan di sini ada badan sel ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke seluruh badan sel saraf. Ini juga memiliki inti di tengah-tengah yang bernama nukleus. Nukleus ini dia tidak dapat bereplikasi atau membelah diri ya. Nah, selanjutnya ada dendrit. Dendrit ini berupa juluran sitoplasma yang relatif pendek. Ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke badan sel tadi. Nah, selanjutnya ada akson. Akson ini berupa juluran sitoplasma yang relatif panjang. Dia ini untuk mengirimkan sinyal tadi ke keseluruhan bagian neuron. Dan juga ada yang berwarna kuning. Yang kuning ini disebut juga dengan selubung myelin. Nah, selubung myelin ini dia tidak berinti gepeng. Dan bagian yang tidak terselubung ini, bisa kita lihat ya. Yang ini dinamakan nodus Lantvin. Nah, nodus Lantvin ini berfungsi untuk mempercepat lajunya sinyal. Nah, seperti itulah bagian-bagian dan fungsi dari neuron ini. Nah, selanjutnya kita perlu ketahui di dalam sel saraf itu terdapat 2 macam gerak, yaitu ada gerak refleks dan ada gerak sadar. Nah, gerak refleks ini contohnya kita mendengar suara petir. Nah, itu refleks tangan kita akan menutupi kedua telinga kita. Atau kita kejatuhan sebuah benda. Nah, itu refleks tubuh kita akan menghindar. Nah, seperti itu. Dan bagaimana sih gerak sadar? Nah, kalau gerak sadar ini merupakan gerak yang kita sadari. Contohnya kita mengambil pena atau kita mengambil buku. Nah, seperti itu. Bagaimana sih mekanisme gerak sadar dan gerak refleks ini? Nah, mekanismenya gerak refleks ya. Ketika kita menerima rangsangan, terus diterima oleh reseptor,
Ada yang tahu? Tidak ya. Jadi sistem saraf ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf inti. Nah, sistem saraf pusat ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada otak dan ada juga sumsum tulang belakang. Nah, otak ini terbagi lagi menjadi tiga bagian. Ada otak depan, ada otak tengah, dan ada otak belakang. Nah, fungsinya apa sih Bu? Apa otak depan? Nah, kalau otak depan itu berfungsinya dalam penciuman. Penciuman itu maksudnya hidung ya. Nah, hidung ini seperti kita mencium bau atau kita mencium wangi. Nah, atau kalau otak tengah itu berfungsi dalam penglihatan. Penglihatan itu maksudnya pada retina kita. Nah, retina itu berfungsi untuk menangkap bayangan benda dan akan ditangkap oleh sel saraf mata ke otak. Nah, dan ada otak belakang. Nah, kalau otak belakang itu berfungsi dalam menjaga keseimbangan tubuh kita saat beraktivitas. Nah, di sini selanjutnya dari media ini tadi ada yang bisa menyebutkan bagian-bagiannya. Maju. Oke, Mas Anda silakan. Yang mana? Yang nomor 2, Bu. Yang ini namanya dari. Oke, betul. Kita beri plus dulu untuk Mas Anda. Oke, ada lagi anak Ibu? Enggak ada ya, Bu. Oke. Silakan. Yang mana? Ini Bu, yang satu. Ya, apa namanya itu? Marisa. Oke, kita beri asal dulu untuk itu Liza. Oke, baiklah. Sepertinya kalian sudah mengerti dan memahami. Baiklah, di sini ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran pada hari ini? Penjelasan Ibu tadi? Oke, Bobi, silakan. Jadi sistem saraf itu berfungsi untuk menerima, rangsangan dan menanggapi pesan tersebut. Saraf merupakan bagian dari tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan tersebut. Terus ada bagian dari saraf yang pertama itu ada badan sel, dendrit sel, dan akson. Oke, kita beri aplaus buat Bobi. Baiklah, di sini Ibu akan memberi tugas buat kalian. Minggu depan itu kita akan membahas tentang sistem hormon. Nah, Ibu memberikan tugas yaitu memberikan catatan ya. Besok minggu depan itu kita kumpul. Oke, baiklah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.